Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Mustika dari kelas 4 Rek A MGT 5 akan membuat video tentang materi budaya organisasi guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Bapak Husnul Fikri. Pemahaman tentang budaya organisasi tentu saja tidak lepas dari konsep dasar tentang budaya, yang merupakan salah satu terminologi dari sosiologi. Menurut Eklund, yang dikutip oleh Adler, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai masyarakat. Linda Simonjic mengatakan bahwa ada dua pendapat berkaitan dengan budaya organisasi. Pendapat pertama berpandangan bahwa organization is a culture, sehingga lebih menitikberatkan pada pentingnya penjelasan deskriptif atas sebuah organisasi. Sedangkan pendapat yang kedua menganggap bahwa organization has a culture. Dengan begitu, kubu ini lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya budaya dalam organisasi dan implikasinya terhadap organisasi tersebut. Sedangkan menurut Robbins yang dikutip oleh Siswanto dan Sucipto mendefinisikan budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang didukung oleh organisasi atau falsafah yang menuntun kebijakan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, atau cara pekerjaan dilakukan di tempat kerja, atau asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, sehingga budaya organisasi sering disebut dalam sistem. Ada 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani dalam mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil adalah tentang sejauh manajemen fokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang, terkait sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam, keagresifan, terkait sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, stabilitas, sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingan dengan pertumbuhan. Tingkatan budaya organisasi. Dalam mempelajari budaya organisasi, ada beberapa tingkatan organisasi. Menurut Science, apabila disusun dalam suatu skema bertingkat, maka topik suatu tingkatan budaya tersebut tersusun dari puncak sebagai berikut. Yang pertama, artefak. Pada tingkat ini, budaya bersifat kasat mata sehingga tidak dapat diartikan. Misalnya lingkungan fisik organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Yang kedua, nilai. Hal ini sulit diamati secara langsung sehingga menyimpulkan sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci atau menganalisis dokumen. Selain itu, nilai merupakan titik rangka evaluasi yang diperankan
anggota untuk menilai organisasi. Yang ketiga, asumsi dasar merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta hakikat organisasi mereka. Secara umum, elemen organisasi dibagi menjadi dua, yaitu elemen idealistik dan elemen behavior. Secara umum, elemen organisasi terbagi menjadi dua, yaitu elemen idealistik dan elemen behavior. Elemen idealistik adalah elemen yang menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah. Elemen ini biasanya tidak tampak di permukaan, hanya orang-orang tertentu saja yang menyadarinya. Biasanya dipengaruhi oleh pendiri organisasi. Ideologi pendiri organisasi akan sangat mempengaruhi arah organisasi. Ideologi organisasi biasanya tercermin pada visi dan misi. Selanjutnya adalah elemen behavioral, yang mana elemen ini merupakan elemen yang kasat mata, yaitu berupa perilaku sehari-hari anggota organisasi. Budaya organisasi memiliki penggunaan sebagai berikut. 1. Pembeda dengan organisasi lainnya. 2. Identitas anggota sebuah organisasi. 3. Komitmen anggota di atas kepentingan bersama. 4. Karakter sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. 5. Mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Tipe-tipe dasar budaya organisasi. 1. Budaya bioraftis. Organisasi bioraftis atau sering dikenal dengan sebagai bentuk hierarkis lebih mencerminkan aspek formalitas atau serba formal yang menerapkan sistem birokrasi yang ketat dan sangat terstruktur. 2. Queen. Organisasi Queen oleh Cameron and Queen tahun 2006 digambarkan seperti sebuah keluarga. Jenis ini menekankan pada teamwork, keterlibatan anggota, pemberdayaan, kohesivitas, partisipasi, dan komitmen kooperasi kepada para bawahan dan tim kerja. 3. Adokrasi. Budaya adokrasi menggambarkan sebuah organisasi yang dinamis, kreatif, dan memiliki semangat entrepreneurial. Organisasi demikian diperlukan untuk menghadapi suasana lingkungan yang serba tidak pasti dan tidak stabil. Nilai-nilai umum yang dimiliki organisasi meliputi fleksibilitas, penyesuaian, pengambilan resiko, eksperimentasi, dan inisiatif. Yang keempat, pasar atau market. Organisasi yang diwarnai oleh budaya pasar biasanya berorientasi kepada persaingan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, inovatif. Organisasi sekolah yang digolongkan menerapkan budaya inovatif pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan jenis-jenis organisasi yang menganut paham market oriented, sekaligus dinilai sebagai tempat yang tepat bagi para pegawai atau anggota yang menyukai pembaharuan, tuntutan kerja dengan kreativitas tinggi, keberanian mengambil resiko, dan dengan semangat kewirausahaan yang luar biasa. Yang keenam, supportive. Culture supportive dideskripsikan hampir sama dengan sebagian ciri-ciri budaya sebagai sebuah keluarga dan rumah tangga. Sebagian besar orang yang pernah mengalami bekerja dengan suasana lingkungan kerja suportif akan menilai bahwa sebagai anggota diperlakukan oleh para manajer mereka dengan penuh kehangatan, kelembutan, atau bersikap sangat bersahabat. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemimpin bersama para anggota dalam melakukan perubahan budaya organisasi yaitu mengeksplorasi norma-norma yang berlaku di organisasi,
Yang kedua, mendiskusikan pedoman perilaku yang dianggap penting sebagai arah bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, merumuskan norma yang baru yang dipandang membawa dampak positif terhadap efektivitas organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara norma yang ada dengan dianggap dapat memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas organisasi. Yang kelima, menutup gap dan membangun kesepakatan terhadap norma-norma baru dan merancang cara bagaimana mendorong para anggota untuk mematuhinya, antara lain misalnya penggunaan sistem penghargaan terhadap prestasi kerja yang dicapai individu maupun kelompok. Manajer yang telah melakukan perubahan atau penyesuaian budaya organisasi mampu meraih keberhasilan dalam memimpin organisasi. Untuk itu, pemimpin perlu mengkomunikasikan visi, misi, dan strategi organisasi pada anggotanya. Di samping itu, dapat memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas sesuai visi dan misi maupun perubahan budaya yang ditentukan. Jika para manajer tidak suportif terhadap situasi yang berkembang di lingkungan kerja, maka gaya manajemen yang diterapkan kemungkinan besar tidak akan diterima secara sukarela oleh para bawahan. Sebaliknya, ketika pemimpin berhasil membangun budaya organisasi yang sportif, yang diwarnai fleksibilitas, kesempatan yang sama untuk belajar, keterbukaan terhadap informasi, penggunaan sumber daya, dan dukungan pemimpin, maka efektivitas manajemen dan kepemimpinan partisipatif meningkat. Kondisi demikian pada gilirannya mampu meningkatkan kemampuan pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara berhasil. Dari budaya organisasi tertentu mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan proses berorganisasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.